Silakan duduk. Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita akan membacanya, saudara ya, berbalas-balasan. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara jawab ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah keti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya percaya saudara dan saya diundang ke Betania. Saudara, Betania ini artinya rumah keintiman, saudara. Saudara, sudah waktunya setiap dari kita tidak hanya ada saudara di pelataran, tidak hanya ada saudara ya sebagai orang yang jauh dengan Tuhan, tetapi hari-hari ini saya merasa bahwa Tuhan sedang mengundang setiap dari kita untuk masuk dalam sebuah rumah yang namanya rumah keintiman. Amin. Saudara, dan Tuhan mau berkata, nah aku begitu rindu, aku begitu mau dekat dengan engkau, aku mau memberikan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Saudara, dari awal kita menyanyikan, saudara, kita mau kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Benar, saudara, sudah ada terlalu banyak harta yang disimpan sampai hari ini. Saudara, saya percaya sekali harta, saya tidak bicara tentang harta saudara, tetapi harta kerajaan surga. Ada begitu banyak harta kerajaan surga yang disimpan sampai hari ini. Ada begitu banyak karunia yang Allah masih simpan sampai hari ini. Ada begitu banyak saudara hikmat, kemuliaan yang Allah masih simpan sampai hari ini. Dan kenapa itu tidak bisa diberikan kepada saudara dan saya? Karena saudara dan saya tidak mencapai keintiman tertentu, tidak mencapai pengenalan tertentu akan Allah, tidak mencapai kedewasaan tertentu akan Allah, dan tidak sampai kepada penyerahan tertentu akan Allah. Saudara, setiap dari kita, saudara ya, walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi seringkali kita masih memegang terlalu banyak, saudara. Kita masih menyintai segala sesuatu yang dari dunia. Kita ini masih terikat, saudara, bukan karena iblis dan kuasa kegelapan, tapi kita terikat, saudara, oleh segala keinginan kita, ambisi kita, saudara ya, mungkin saudara perasaan-perasaan kita, saudara kelemahan sifat-sifat yang buruk dari kita. Saudara, dan ini yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa lepas. Kita tidak bisa merdeka. Kita tidak bisa masuk, saudara, sebenarnya di dalam rencana Allah yang sempurna. Bahkan ada banyak orang yang terikat, saudara, dengan paradigma-paradigmanya. Saudara, salah satu paradigma yang umum adalah kalau saya sudah ke gereja, saya sudah bisa kasih perpuluhan, saya sudah bisa angkat tangan nyembah Tuhan, maka itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Tuhan itu ngerti bahwa hati saya mau. Sudah cukup. Saudara, paradigma yang kedua, saudara, seringkali kita berkata begini, Tuhan itu kan kenal hati saya toh ya. Jadi nyanyi pokoknya dalam hati saya cinta Yesus, dalam hati saya bersukacita, dalam hati saya bersorak, saudara, dalam hati saya menghormati Tuhan. Saya mau tanya ya, seandainya saudara menghadap SBY presiden, saudara angkat kaki ya, terus kemudian saudara dengan wajah santai begini dan saudara berkata, Pak SBY ngertilah dalam hati saya menghormati. Saya rasa tidak ada seorang pun yang membebaskan saudara dari sikap itu dan berkata benar, betul?
Separah apapun, saudara ya. Orang saya lihat ya, mulai dari pengemis, mulai dari orang yang tidak tahu pendidikan, datang ke Pak SBY aja tahu hormat tuh, duduk rapi, iya Pak, tahu begitu. Tapi kita, saudara, seringkali tidak tahu menghormati Tuhan dengan alasan Tuhan tahu hati saya menghormati Dia. Saudara, masalah hormat, masalah sukacita, masalah cinta kita tidak cukup hanya dari dalam hati. Itu adalah paradigma yang perlu di-break, perlu diputuskan. Kita perlu mengekspresikannya dan menunjukkan kepada Tuhan, iblis dan dunia bahwa kita menyintai Tuhan, bahwa kita menghormati Dia, bahwa kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Nah, kembali saudara, hari-hari ini saya percaya hanya satu yang bisa membawa kita bebas dari semua paradigma. Membawa kita semua bebas dari keterikatan terhadap dunia. Membawa kita semua bebas dari kelemahan-kelemahan itu. Kalau saudara masuk di dalam rumah keintiman. Saudara, sekali lagi panggilan ini sedang diserukan oleh Tuhan. Masuk lebih dalam dan lebih dalam. Saudara, pada waktu saudara mulai masuk dalam rumah keintiman, maka semuanya akan berbeda. Caramu melayani akan berbeda. Hubunganmu dengan Tuhan akan berbeda. Doamu akan berbeda. Pujianmu akan berbeda. Semua akan berbeda. Karena hanya keintiman dengan Tuhan, saudara. Itu yang akan seperti saudara transfusi ilahi. Atau impartasi, saudara. Atau radiasi, apalah namakan saudara ya. Tetapi sesuatu yang direct, yang langsung dari Tuhan akan mempengaruhi kita. Tidak lagi saudara ya, dihalangi oleh banyak perkara. Nah saudara, kita lihat beberapa hal saudara yang terjadi di dalam rumah keintiman. Saudara, dikatakan saudara ya, ayat yang 1, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, rumah keintiman ditempati oleh orang yang dibangkitkan dari orang mati. Saudara, yang pertama yang terjadi harus dalam hidup kita. Biarkan Allah membangkitkan kita dari semua kematian yang masih ada dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita tidak pernah tahu saudara apa yang mati dalam hidup kita. Tetapi saudara, ada banyak orang saudara, hari-hari ini saya melihat ada yang mati. Saudara, saya melihat ribuan orang sebenarnya mati dalam soal pengharapan. Mereka sudah berkata, ya pokoknya hidup pergi saja. Kalau dengar berkata bahwa Tuhan akan buat mujizat, amin. Buat dia, bukan buat saya. Saudara, ada satu pengharapan yang mati, saudara. Kalau dikatakan Tuhan akan buat mujizat, amin. Tapi berpikir dalam hati, nggak tahu lah kapan, pokoknya terserah lah. Udah nggak ada pengharapan di sini, saudara. Saudara, kita semuanya mau yang logis-logis saja, yang biasa-biasa saja, yang masuk akal saja, saudara. Dan tidak usah berharap yang muluk-muluk, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya pengharapan sudah mati. Saudara, kenapa orang kalau nyanyi, saudara ya, sukacita di mana-mana, di jalan, di rumah, ya cuma swingannya enak, saudara. Tapi sebenarnya sudah tidak, saya sudah ngecek banyak, saudara. Dan saya berkata, siapa sih yang benar-benar percaya bahwa di jalan-jalan akan ada tarian, di jalan-jalan akan ada pertobatan? Tidak lebih dari 10% dari orang Kristen. Saudara, kematian sedang menguasai. Saudara, ada beberapa orang yang kematian terhadap cinta. Saudara, rumah tangga boleh tinggal bersama suami istri, tapi sebenarnya cinta sudah mati. Yang ada adalah rutinitas, saudara. Rutinitas saudara ya, untuk saudara membiayai istri, ya, istri rutinitas untuk melayani suami, rutinitas. Sampai hubungan seksual pun rutinitas. Tapi tidak ada luapan cinta lagi. Mati, saudara, mati. Saudara, lihat orang bisa wih pengen ketemu. Lihat istri kagak pengen ketemu, saudara. Ada sesuatu yang sudah mati, saudara. Demikian pun lihat istri bisa lihat film, bisa wah saudara ya. Suami datang nggak bergerak dari depan TV, saudara. Sudah hidup dalam suatu dunia yang berbeda. Kenapa? Sebenarnya sudah cinta sudah mati. Saudara, demikian juga dengan anak-anak, saudara. Hubungan antara orang tua dan anak-anak banyak yang mati. Saudara, anak-anak sering kali nonton TV di kamar, orang tua juga nonton TV di ruang tengah mungkin, saudara ya. Kita ketemu di meja makan, selesai, saudara. Orang tua tidak kenal anaknya, anak tidak kenal orang tuanya.
Saudara, semua berhubungan rule, peraturan, keharusan, kewajiban, tanggung jawab selama rapot baik. Oke, orang tua berpikir semua baik. Selama anak-anak sehat, orang tua berpikir anak-anak baik. Berapa banyak orang tua yang tahu apa yang terjadi dalam hati anaknya, gejolak anaknya, emosi anaknya. Karena hubungan juga sudah mati. Saudara, pagi hari ini saya cuma mau berkata, berapa banyak dari saudara bisa menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan datang dan bangkitkan dalam hidupku. Bangkitkan segala yang mati dalam hidupku. Supaya semuanya bukan dilakukan oleh robot-robot. Saudara, ada banyak orang di dalam gereja, itu sebenarnya robot-robot berjalan. Saudara ya, robot-robot berjalan. Mereka bisa main musik, bisa mimpin pujian, mereka bisa melayani, bisa berpasar roh, mereka bisa berkeluarga, tapi robot-robot semuanya, saudara. Saudara, dan Allah sudah bosan dengan itu. Allah berkata, berhenti nak. Mulai masuk dalam keintiman. Supaya ada kehidupan yang sesungguhnya mengalir dalam hidup kita. Amin. Kehidupan akan berbeda. Kehidupan akan berbeda. Kehidupan akan membuat segalanya berbeda. Saudara, yang kedua, apa yang terjadi di dalam saudara rumah keintiman? Kita lihat ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dianya huruf besar, betul? Saudara, ada pesta. Saudara, di dalam rumah keintiman selalu ada pesta. Saudara, ada satu sukacita yang luar biasa, saudara. Tapi pesta bukan buat saya. Pesta bukan buat kita satu demi satu, saudara, di dalam gereja. Tapi pesta itu buat dia. Saya mau tanya, kapan saudara terakhir buat pesta buat Tuhan? Kalau kita buat KKR, itu sebenarnya pesta bukan buat Tuhan loh. Tuhan lawat mereka. Jamah mereka, berarti Tuhan kerja keras kan? Betul kan? Yang makan kita kan? Betul kan? Jadi kalau KKR pesta bukan buat Tuhan kan? Buat kita. Buat kita. Sekarang kalau kita doa di rumah, coba lihat berapa persen dari doamu, saudara, itu benar-benar buat pesta buat Tuhan, menyenangkan. Ya. Atau kita minta, nanti kalau saudara di rumah jujurlah coba ya, saudara yang doa istrinya yang ngitungin, saudara ya, berapa banyak permintaan, berapa banyak pujian. Kalau saudara sadar, saudara akan tahu. Itu bisa 80-20. 20 pujian. Mending kalau 20. Kadang-kadang bisa cuma 5%. Yang lain saya, keluarga saya, gereja saya, kantor saya, dan saya. Kapan terakhir kita buat pesta? Kapan? Kapan saudara benar-benar ya, menari buat Tuhan? Di rumah sendiri. Jangan buat orang lain. Ambil kaset, nari. Sudah bilang, itu perempuan. Oh enggak, orang yang paling intim. Salah satunya orang yang mengerti menari buat Tuhan. Betul? Karena itu dia disebut orang yang melekat hatinya dengan Tuhan. Berkenan. Saudara, Musa lihat berapa banyak mazmur dan pujian. Kenapa? Intim. Kapan terakhir saudara nyanyi sungguh-sungguh buat dia? Seluruh hatimu cuma buat dia. Kapan terakhir kita buat pesta buat dia? Kapan sungguh-sungguh kita memberikan uang kita, saudara? Dan kita berkata, Tuhan, gak karena apa-apa. Saya tidak mau menabur dengan berkata, Tuhan aku menabur dan aku merindukan menuai 100 kali ganda. Nah, bukan buat mancing, bukan. Kalau sudah tanya, enggak boleh. Apa enggak boleh kalau kita berharap, kalau kita menabur menuai? Boleh. Boleh, sangat boleh. Tapi yang saya katakan di sini, pernah enggak? Saudara benar-benar mau buat perjamuan, pesta buat Tuhan. Di mana saudara benar-benar memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Kapan terakhir kita buat pesta buat dia? Kapan terakhir sebenarnya Natal ya, buat dia? Kapan terakhir sebenarnya Paskah buat dia? Kapan? Saudara, semuanya buat kita, dan buat kita. Saudara, di dalam rumah keintiman ada lebih lagi.
Kita lanjutkan saudara. Dan Marta melayani. Saudara, setiap dari kita saudara tidak bisa berhenti saudara hanya untuk membuat sebuah perjamuan. Tapi kita juga dipanggil untuk melayani. Saudara, hari-hari ini saya merasakan panggilan pelayanan itu lebih lagi. Saudara melayani yang sungguh-sungguh saudara. Benar-benar hanya untuk Tuhan. Pada waktu itu saudara saya berapa tahun yang lalu lah saudara ya. Mungkin total berapa? 8-10 tahun yang lalu. Saya sedang sangat-sangat sibuk dalam tanda kutip melayani. Saya dari satu tempat ke tempat lain khotbah seperti ini. Saudara. Saya dari tempat lain, dari satu tempat lain saudara ya. Ketemu orang, konseling saudara. Tapi saya masih ingat tiba-tiba di tengah semua kesibukan. Tuhan berkata, nak, itu bukan pelayanan yang sesungguhnya. Saudara, dan saat itu saya kaget sekali. Saya bilang, kalau ini bukan pelayanan, apa? Tuhan berkata, kerja. Kamu ada di situ, kamu dapat duit toh? Terus terang ya, saya berdiri di sini, saya khotbah, saya dapat PK, betul toh? Tuhan bilang, kerja nak itu. Dan bukan pelayanan. Dan Tuhan berkata, itu baik. Kerja di ladangku itu baik. Tapi ingat, itu bukan pelayanan. Kemudian saya mulai berkata, Tuhan, kalau begitu apa itu pelayanan? Lakukan untuk orang yang paling hina, yang tidak pernah bisa membalas kepadamu. Buat hidupmu turun begitu rupa, di mana engkau tidak menikmati apapun kalau ada di antara mereka, kecuali engkau memberi, berkorban, mengasihi, dan meletakkan segalanya. Itu melayani. Saudara, dan hari itu konsep saya melayani mulai berbeda. Saudara, Tuhan mulai berkata, ya, berikan kepada orang lain apa yang paling engkau sukai. Tanpa sedikit pun engkau mengharapkannya. Itu pelayanan. Ya, tabur, kerjakan dengan baik. Dan pada waktu berbuah, bagikan kembali. Itu pelayanan. Saudara, dan hari ini kita coba lihat lagi, renungkan dalam hidup kita. Seberapa banyak kita sudah melayani. Dan seberapa banyak kita sudah kerja. Kerja itu baik. Tapi di rumah keintiman harus ada pelayanan. Saudara, dari situlah saya mulai membuka rumah saya, saudara. Ya. Untuk anak-anak jalanan, saudara. Saudara, dan pada waktu saya mulai membuka rumah saya untuk mereka datang, tidak ada satupun yang untung, saudara. Ya. Saudara, mereka masuk itu ngotorin semua rumah. Rumah jadi bau banget, saudara ya. Saudara, mending kalau saudara terima penghargaan, orang bilang, wow, kerjaan ibu lumayan baik gitu, saudara. Saudara, orang tua mereka maki-maki kita habis. Karena mereka berpikir, saudara, anak-anaknya jadi Kristen. Anak-anaknya ketemu Tuhan. Saudara, orang tuanya ngancam, maki, saudara, ngelemparin rumah dengan batu, dengan kotoran. Saya baru ngerti, itu loh pelayanan, saudara. Saudara, mending kalau anak-anak ini berterima kasih, saudara ya. Bilang terima kasih bu gitu. Saudara, mereka masuk ke rumah pulang bawa souvenir, saudara. Semua barang yang tidak sempat masuk kamar hilang lenyap, tidak berbekas. Itu maksud saya bawa souvenir. Saudara ya, jadi saudara kalau sandal saudara ketinggalan di luar, sandal hilang. Saudara, kalau gelas ketinggalan, gelas hilang, saudara ya. Jam tangan saudara lupa naruh, hilang, saudara. Gembok hilang, piring juga hilang kok, saudara. Sendok hilang, buat mereka semuanya bagus, saudara. Apa untungnya, saudara? Apa untungnya? Saudara, pada waktu itu, saudara ya, saya masih belum punya banyak pekerja. Jadi pekerja saya pertama-tama itu anak-anak saya. Saudara, anak saya suruh mainan sama mereka. Selesai anak saya mainan sama mereka, bau, saudara, anak saya. Baunya sama mereka, saudara ya. Dan bukan cuma bau. Saudara, anak saya juga jadi seperti mereka. Mau ndak mau jadi ngomongnya seperti mereka, saudara. Tidak ada untungnya, saudara. Tidak ada untungnya.
Tapi itulah pelayanan. Dan sampai hari ini saudara, ya, kalau saya lihat Tuhan begitu luar biasa berkati Mahanaim. Saudara, beberapa orang selalu bertanya, wih ajaib. Saya bilang ajaib, saya lihat ajaib. Tapi kalau saudara tanya untungnya, tetap tidak ada untungnya. Setiap bulan saudara buat operasional saja 400 juta setiap bulan. Saudara, segala yang ada kami masukkan. Segala yang ada saudara. Semua yang kerja di sana saudara. Kami berusaha memberi semuanya saudara. Semuanya yang kami punya. Saudara, uang, tenaga, apapun saudara. Berapa waktu yang lalu saudara kami mesti buat sebuah film. Dan kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan untuk buat film, tapi belum tayang tahun ini, nanti tahun depan, saudara ya. Saudara, jadi ada sebuah stasiun televisi Kristen yang menawarkan kepada kami, saudara. Dan dia berkata, Bu mau ndak buat film dari anak-anak ini. Jadi dari anak-anak pemulung, anak-anak jalanan ini ya dibuat film. Bukan dari orang-orang yang kaya, tapi membuat mereka punya kesempatan menaikkan harga diri mereka dan juga punya dampak buat dunia. Ya, bahwa dari anak-anak yang paling miskin mereka bisa masuk TV dan melakukan sesuatu. Saudara, jadi kami buat saudara ya, waktu liburan yang lalu itu kami buat 6 episode. Saudara, salah seorang teman atau salah seorang sekretaris saya saudara ya, pada waktu itu dia sedang hamil muda. Dan saya tahu saudara, dia itu kandungannya lemah, saya tahu. Tapi kami tidak punya orang lagi. Saudara, kami juga tidak punya banyak uang saudara, untuk merekrut orang-orang. Jadi mau tidak mau saya berkata sama dia, please kamu pegang ini. Ya, kamu pegang ini, bantu untuk membuat anak-anak ya audisi aja saudara ya. Itu yang daftar kurang lebih 2000-an yang daftar saudara. Jadi saudara lihat ributnya, ramenya saudara. Saudara, dan dia naik turun saudara. Ya saya sudah bilang, aduh saya tahu. Saya bilang kamu tolong jaga diri ya. Dia bilang iya. Tapi saudara mau enggak mau. Dia mesti naik turun bolak balik saudara ya. Cari orang, ngatur semuanya saudara. Dan akhirnya di tengah-tengah saudara. Daripada hal itu saudara. Dia ngalamin kram. Dan anaknya mati kejang di dalam. Saudara, pada waktu itu terjadi. Hati saya hancur. Tapi saya tahu ini pelayanan. Dia nangis, saya nangis. Saya bilang sama dia, gimana? Dan dia bilang, sudahlah, sudah telanjur mati. Ya, saya akan teruskan sampai selesai. Saudara, jadi selama itu dia tidak dikuret dulu. Selama 1 bulan dia teruskan semuanya. Dia tidak berhenti melayani. Dia bawa setiap hari anak yang meninggal itu di dalam perutnya. Dan tetap melayani sampai selesai. Setelah film itu selesai, 6 episode yang pertama yang kami buat. Saudara, masih ada dibuat retret dan dia tetap ada di situ. Dia tetap khotbah saudara. Dalam kondisi dia bawa anak yang mati di dalam kandungannya. Saudara, itulah pelayanan. Ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa harus meletakkan. Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Sampai akhirnya saudara, semua selesai. Baru dia dikuret saudara. Kadang-kadang orang berkata, seharusnya Tuhan bisa bikin supaya anaknya tetap hidup. Seharusnya Tuhan bisa buat mujizat. Tapi saya juga mau berkata di satu sisi, setiap pelayanan itu ada harganya. Setiap pelayanan ada sesuatu yang harus diletakkan. Pelayanan bukan untuk mengambil. Pelayanan bukan untuk menerima sesuatu. Pelayanan bukan untuk mengangkat diri sendiri. Pelayanan adalah untuk turun. Untuk membuang banyak hal, melepaskan banyak hak, saudara. Untuk merelakan segalanya. Di dalam keintiman ada pelayanan. Saudara, dan setiap orang akan dibawa Tuhan hari-hari ini lebih lagi. Saudara, kalau engkau sudah melayani, Allah mau engkau bergerak lebih lagi. Engkau harus berani lebih lagi. Dan engkau harus bergerak lebih lagi. Saudara, engkau harus berani meletakkan lebih banyak. Engkau harus berani berkorban lebih banyak.
Engkau harus punya kerelaan lebih banyak. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara, semua yang kita katakan tentang transformasi, semua yang kita katakan saudara ya tentang lawatan di mana-mana, itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak masuk dalam rumah keintiman dan berani untuk melayani lebih lagi. Saudara, hari ini saya tanya pada diri saudara masing-masing, termasuk pada diri saya sendiri. Seberapa kita mau melayani lebih lagi? Waktu, uang, harga diri, semuanya harus diletakkan lebih lagi. Saudara, kita lihat di dalam rumah keintiman ada apa lagi? Dikatakan setelah itu, dan sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara, di dalam rumah keintiman tidak hanya cuma saudara bagian kita dan bagian kita. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan berkata, engkau juga harus turut makan, saudara. Dan ini adalah satu hal yang hari-hari ini saya melihat. Bahwa orang-orang mulai saudara tidak bisa makan. Saudara, hari-hari ini saudara kita mencapai pada satu kejenuhan. Orang berkata begini saudara. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Itu kata Alkitab. Betul? Tapi untuk yang lapar saudara. Untuk yang lapar. Maka semuanya terasa manis. Itu kata Alkitab. Hal yang kedua Alkitab berkata. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Maka dia akan dipuaskan. Betul? Seberapa banyak hari-hari ini saudara punya kelaparan itu? Saudara, saya selalu berkata pada banyak orang. Saya lihat bagaimana anak saya dengan anak-anak jalanan, anak-anak pemulung. Saudara, sama-sama dapat taro misalnya. Taro saudara ya, cek snack lah saudara. Saudara, anak saya makan sedikit digeletakin. Kenapa? Karena dia tidak lapar. Buat dia tidak ada saudara ya yang namanya penghargaan terhadap yang namanya taro saudara. Tapi kalau saudara pernah lihat anak-anak ini saudara ya, yang namanya makan taro. Saudara, itu dimakan sampai habis, dibuka saudara ya kantongnya, dijilatin kantongnya. Kenapa? Karena mereka lapar dan haus. Saudara, kalau anak saya saudara ya di kamar aja untuk keluar ambil makanan males saudara. Saudara, paling-paling dia teriak, mah lapar, atau bilang sama mbaknya, mbak lapar. Kalau tidak ada yang ngambilin, nggak bergerak saudara di kamar, males saudara ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh lapar. Ya makan boleh, nggak juga nggak masalah. Tapi saudara tahu anak-anak itu, mereka bisa rela jalan 2 jam. Jalan kaki. Hanya untuk dapat semangkok, sepiring makanan. Mending kalau enak. Cuma nasi sama kuah soto. Dengan 3 helai atau 4 helai ayam yang disuir. Tapi kenapa? Mereka lapar. Mereka lapar. Saudara, dan hari ini Tuhan sedang berkata, seberapa engkau lapar akan Tuhan? Seberapa sih kita lapar untuk benar-benar cintanya? Seberapa kita berkata, Tuhan aku mau sungguh-sungguh haus akan cintamu. Kita cari cinta Tuhan dan bukan cinta dari manusia. Seberapa kita lapar akan firman. Sampai kita mau baca, duduk diam. Dan kita berkata, ajari aku. Beri aku yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Buat aku tenggelam dalam firman-Mu. Dibersihkan seluruh hidupku. Seberapa saudara lapar akan namanya penglihatan-penglihatan rohani. Sampai saudara berkata, Tuhan bawa aku ke surga. Aku mau lihat. Aku lapar. Aku mau tahu hal-hal yang baru. Aku mau perkara-perkara yang benar-benar surgawi. Berapa banyak kita lapar akan Tuhan. Berapa banyak kita masuk dalam penyembahan dan berkata, Tuhan bawa aku dengar musik-musik surgawi. Saudara, sesuatu yang sangat indah dalam mendengar musik-musik surgawi. Saudara, itu luar biasa. Saya sampai berkata, kenapa ya belum bisa? Kenapa musik gereja itu tidak pernah nangkap, tidak pernah bisa ya, untuk menangkap lagu-lagu surgawi. Yang paling saya sedihkan itu karena
pemain-pemain musiknya. Saya rasa bukan masalah skill, tapi karena mereka tidak masuk lebih dalam. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedang menyembah Tuhan. Dan Tuhan bilang, dengar nak, dengar. Musik peperangan para malaikat. Saudara, dan pada waktu itu saya bisa dengar, saudara. Wih, luar biasa. Itu seperti drumnya, saudara, ya keren banget, saudara. Luar biasa, semua keyboardnya, trompetnya. Dia bilang, ini sudah waktunya. Ini waktunya. Dan musik ini mengalirkan satu power, saudara. Satu kuasa yang luar biasa. Saudara, dan saya kemana-mana ke gereja saya berkata, kok enggak bisa ya? Musik gereja itu punya power seperti itu. Sekali waktu, saudara. Saya iseng nyalain televisi, saudara ya. Lagi ada drum tunggal, saudara. Dari musik, enggak tahu lah punyanya orang dunia, saudara. Saudara punyanya orang dunia, saudara, konsep drum, saudara. Yang lain, musik lain cuma pengiring. Saya bahkan tidak tahu siapa pemainnya, pokoknya gundul orangnya, saudara ya. Terus kemudian saudara dia main. Hanya membuat saya kaget. Memang drumnya juga luar biasa, enggak drum model yang begini ya, yang itunya sampai 6, simbalnya juga 12 atau berapa yang begitulah, saudara, yang keren banget. Saudara, tapi pada waktu dia main saya kaget banget. Karena iramanya, saudara, itu irama peperangan para malaikat. Pada waktu saya dengar saya bilang, kok orang dunia bisa main? Anak Tuhan tidak bisa main. Tuhan bilang, ya iblis kan pernah disanain, kata Tuhan ya. Iblis dengar. Dan banyak pemain-pemain dunia yang sebelum main nyembah, minta yang namanya urapan dalam tanda kutip sama iblis mati-matian. Ya. Minta ilham. Dengar semedi kalau perlu. Jadi mereka dapat. Saudara, dan hati saya tidak rela. Hati saya tidak rela. Apa saudara rela? Bahwa Tuhan selalu, ya, anak-anaknya Tuhan semua punya Tuhan direbut oleh dunia. Saya pernah mendengar, saudara ya, nyanyian penantian daripada mempelai. Wah, itu bagus kayak Selendion, saudara. Itu bagus panjang. Terus pada waktu saya lihat Titanic dia nyanyi begitu. Kok bisa ya? Mirip banget. Sedangkan anak Tuhan tidak bisa bermazmur kayak begitu. Greget banget saya. Saudara, ada terlalu banyak di kita yang dicuri. Ada terlalu banyak di kita yang dicuri. Kenapa? Karena kita tidak pernah berani masuk dalam rumah keintiman. Sedangkan yang di dunia banyak. Saudara, bicara soal duit, bicara soal ide. Saudara, saya pernah berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu kami sedang melakukan peperangan rohani, saudara. Dan pada waktu kami sampai, saudara, di peperangan rohani untuk masalah ekonomi, kami sedang berperang. Tiba-tiba, saudara, itu roh Gunung Kawi, saudara ya, itu datang. Saudara, dan dia berkata begini kepada saya, ya, apa yang engkau mau? Ya, karena Indonesia itu sudah ada di tanganku secara ekonomi. Saudara, dan saat itu saya berkata, enggak, Indonesia milik Tuhan. Terus dia ketawa. Saudara, dan kata-kata dia seperti ini, saudara. Dia berkata begini, mana ada, dia bilang, pengusaha Kristen yang cinta Tuhan berani menyerahkan anaknya. Tapi ribuan pengikutku menyerahkan anaknya untuk menguasai ekonomi. Dia bilang, mana ada, dia bilang, pengusaha Kristen yang mau merebut ekonomi Indonesia untuk Tuhan. Berpuasa 40 hari di tengah air terjun. Tapi ribuan pengikutku melakukan itu. Nah loh, saya dikasih daftar panjang yang saya tidak bisa jawab. Kalau saudara jadi saya jawab apa? Betul kan? Tidak ada kan? Dan dia cuma berkata, dan kalau mereka kerja mati-matian, toh buat mereka, bukan buat Tuhan. Saudara, pada saat itu, saudara, saya cuma diam. Tapi akhirnya saya cuma berkata, saya tidak pernah berdiri pada kebenaran kami, kebaikan kami. Saya cuma berdiri karena anugerah dan darah Kristus. Saya bilang kepada dia, pada roh itu,
apapun yang kau mau katakan, saya cuma berdiri atas darah dan anugerah Kristus. Saya tetap percaya bahwa ekonomi Indonesia bisa jatuh ke anak-anak Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau sodorkan di depan saudara. Ini realita. Nah, saya tetap berharap. Saya tetap percaya. Tapi sekali lagi saya balikkan. Berapa banyak kita berani? Ini sebuah kenyataan, betul? Dan kalau iblis katakan itu pada pengusaha-pengusaha, apa jawab saudara? Saudara bilang, enggak, aku cinta Tuhan lebih daripada pengikutmu. Berani? Saudara, tapi kembali kita perlu makan. Pada waktu saudara masuk lebih dalam, saudara makan. Maka saudara akan diwahyukan mengerti banyak hal. Saudara, kekristenan kita tidak bisa berhenti. Saudara perlu mulai dari air yang pendek sampai selutut, bicara tentang doa. Kalau saudara baca di Yeskiel, kemudian sampai ke pinggang, bicara saudara ya tentang alat-alat reproduksi, keintiman dekat dengan Tuhan sampai engkau berbuah-buah. Terus sampai ke dada, bicara hatimu full buat Tuhan sampai akhirnya engkau tenggelam, saudara. Dan hari-hari ini Tuhan sedang berkata, nak, masuk, makan. Kalau engkau tidak makan, engkau tidak akan menjadi kuat. Rohmu tidak akan menjadi besar. Hikmatmu akan tetap seperti itu. Pewahyuanmu akan sangat terbatas. Makan, maka semuanya akan diubahkan. Saudara, kita lihat yang selanjutnya di dalam rumah keintiman. Saudara, dikatakan selanjutnya, saudara, ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, di dalam saudara ya rumah keintiman ada orang-orang dan ada sikap seperti Maria. Ayat 4, saudara tahu ceritanya sampai di sini dulu. Saudara, bagaimana Maria memberikan yang terbaik. Persembahan yang terbaik. Dipecahkan, baunya begitu harum. Dia menyeka dengan rambutnya. Rambut bicara mahkota, bicara sesuatu yang terbaik. Saudara, di dalam rumah keintiman selalu ada persembahan yang terbaik. Saya berdoa supaya setiap dari kita punya penyembahan-penyembahan yang terbaik. Saya merasakan kerinduan Tuhan akan penyembah-penyembah yang benar. Saya merasakan kerinduan Tuhan akan persembahan-persembahan yang benar. Saudara, Alkitab berkata dia mencari. Kalau udah banyak, dia tidak mencari. Kalau di gereja, di setiap kali dia datang ke gereja, dia temukan penyembah-penyembah dan persembahan-persembahan yang benar, maka dia tidak akan mencari. Dia mengambil atau melihat atau menikmati. Kata-katanya kan seperti itu. Tapi Alkitab berkata dia mencari. Dia mencari. Karena itu persembahan yang benar dan penyembah-penyembah yang benar itu sangat langka. Sangat langka. Saudara, setiap kali kita memasukkan unsur kita, sebenarnya kita sudah tidak menjadi penyembah. Saudara, penyembah adalah saudara ya, di mana kita tidak ikut-ikut sama sekali. Semua kehormatan, semua pujian, semua perhatian, semuanya itu untuk Tuhan. Itu dasar dari penyembahan. Saudara, dia adalah Tuhan Raja segala-galanya, saudara. Saudara, nah seberapa kita bisa begitu? Kalau pada waktu kita menyembah terus berbahasa roh, dan pada waktu berbahasa roh kita berkata berkati saya, itu sudah bukan penyembahan. Tuhan peluk kami. Kenapa? Karena itu saudara sudah mulai ke saya, bukan ke Tuhan. Bukan ke Tuhan. Itu bagian dari yang Tuhan mau, boleh, itu keintiman, ya. Boleh, tidak salah. Tapi penyembahan artinya sebenarnya memberikan semuanya ke Tuhan, semuanya. Dan tidak menyisakan sedikit pun buat kita. Allah sedang mencari penyembah-penyembah.
Allah sedang mencari orang-orang yang bisa mempersembahkan yang terbaik. Saudara, tidak gampang loh untuk mempersembahkan yang terbaik. Seringkali saudara ya, di dompet aja ada uang 20, 10, 50, 100. Bisa saudara selalu memberi yang terbaik, ambil yang 100 buat Tuhan. Kalau kolektor kita cenderung untuk membeli yang ya sudahlah 20 sudah cukup. Saudara, banyak waktu kita. Bisa kita beri yang terbaik buat Tuhan. Bukankah waktu kita yang terbaik buat di kantor? Waktu kita yang terbaik saudara adalah untuk anak-anak mungkin. Waktu kita yang terbaik saudara adalah untuk sekolah. Kapan kita berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan? Nanti kalau sudah jam ngantuk, jam capek saudara ya. Atau saudara masih belum sadar 100%. Nah, ya Tuhan terima kasih siut. Itu buat Tuhan. Nah, saudara selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Saya ketemu pemusik yang terbaik selalu lari ke dunia. Pada waktu dunia bisa menggaji yang terbaik selalu ke dunia. Saudara, semua yang terbaik selalu lari. Dan hari-hari ini saya sedang nanya, seberapa orang tahu yang terbaik dari hidupnya. Dan yang terbaik itu bisa diberikan kepada Tuhan. Tapi di rumah keintiman juga ada Yudas, ingat. Saudara, Yudas ini murid loh. Yudas ini megang kas loh saudara. Tetapi saudara lihat di Alkitab jelas. Dikatakan hatinya tetap terikat sama uang. Saudara, sampai saya kadang-kadang berkata, Tuhan, keintiman yang seperti apapun rupanya susah mencabut roh mamon atau cinta uang, saudara. Satu-satunya di Alkitab Tuhan menyamakan dirinya itu cuma dengan mamon. Ya. Karena Tuhan tahu duit ini loh saudara susah sekali. Ya. Saudara, dan saya berdoa supaya kita jangan sampai kena roh Yudas, saudara. Jangan sampai cinta uang itu begitu melekat dalam hidup kita. Kita berkata, enggak. Nah, ya. Tapi coba kita lihat, berapa jam kita kerja buat uang. Bukankah sukacita kita juga tergantung uang? Pada waktu banyak dapat uang kita sukacita. Tidak ada uang mulai kurang sukacita. Nah, ya. Saudara, uang ini masuk begitu rupa. Bukankah tanpa sadar kita berpikir semua bisa beres karena uang? Kita lebih mengharapkan uang daripada Tuhan. Kita pikir gampangnya nyekolahin anak asal ada uang. Kita berpikir gampang ngatur pergi jalan-jalan semuanya asal ada uang. Gampang bangun gereja asal ada uang. Karena itu saudara, Allah bawa saya tidak pernah bisa berharap. Saudara, saya bersyukur Allah bawa saya dalam satu pelayanan yang saya tidak punya jemaat. Saya tidak pernah bisa berharap kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Saya bersyukur Allah taruh saya di dalam sebuah pelayanan di mana semua uang tidak bisa lagi. Saudara, kami membutuhkan banyak uang, ya. Tapi itu bukan tempat di mana kami bisa bergantung. Saudara, tapi hari-hari ini saya memperingatkan cintakan uang harus keluar dari gerejanya. Harus keluar, saudara, dari kehidupan banyak orang. Atau engkau ada di dalam rumah keintiman pun dan engkau bisa terhilang. Saudara, ini adalah yang terakhir yang harus diusir dari gereja. Ini adalah yang terakhir yang harus diusir dalam hati kita, saudara. Cinta akan uang. Karena ini akan membelokkan segala sesuatu. Ini membelokkan cara berpikir. Lihat, pada saat Maria memberikan yang terbaik, Yudas justru mengutuknya. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena cintakan uang merubah semuanya. Cintakan uang bisa membuat orang, saudara ya, menjadi pengemis peminta-minta. Cintakan uang membuat orang menghalalkan segala macam cara. Cintakan uang, saudara, membuat orang bisa, saudara, ya kerja dan lupa diri. Cintakan uang membuat orang keluar dari panggilannya. Saudara, cintakan uang membuat saudara dan saya tidak bisa menyintai Tuhan. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Dan hari ini kita bisa berurusan. Mari kita berdoa.